Film dimulai dengan menampilkan seorang remaja yang bernama Vino. Saat itu ia disuruh ibunya untuk ikut berlibur dengan kakaknya dengan tujuan untuk mengawasi kakaknya agar tidak nakal ketika menginap di sebuah villa bersama teman-temannya. Namun kenyataannya, kakaknya yang bernama Roni dan temannya yang bernama Herman merasa kurang lengkap apabila liburan mereka tanpa ditemani oleh seorang wanita. Mereka pun mengundang teman wanitanya untuk datang ke villa dan akan segera menjemputnya di suatu tempat. Sedangkan Vino sendiri disuruh berjaga di villa untuk mengabari ibu mereka jika kakaknya hanya berlibur dengan Herman dan tidak berbuat hal yang aneh-aneh saat di villa tersebut. Sembari menunggu kepulangan kakaknya, Vino lalu pergi ke tepi pantai untuk bersantai. Namun di sana, dia malah melihat seorang wanita cantik yang tinggal di sebelah villanya. Dan wanita tersebut bernama Sandra. Vino yang penasaran lantas bertanya kepada penjaga villa mereka yang bernama Pak Mehmet. Pak Mehmet lalu mengatakan jika pemilik villa sebelah adalah seorang pejabat dan wanita itu merupakan simpanan dari pejabat tersebut. Sementara itu, Roni dan Herman baru saja sampai di villa bersama teman wanita mereka yang bernama Puput. Puput disuruh Herman untuk ikut memeriahkan liburan mereka di villa tersebut. Lalu pada malam harinya, Pak Mehmet pun sudah selesai menyiapkan makan malam untuk mereka. Roni lalu menyuruh Vino untuk memanggil Herman dan Puput untuk makan malam bersama. Namun saat Vino mencarinya, mereka tidak terlihat di sekitaran villa. Ternyata Herman dan Puput sedang belajar kelompok di semak-semak, sehingga Vino kesulitan untuk menemukannya. Vino lalu pergi ke villa sebelah untuk mencari mereka berdua. Namun yang dilihatnya hanyalah Sandra yang sedang makan malam dengan sang pejabat yang bernama Robi. Di sisi lain, Sandra dan Robi baru saja selesai makan malam. Di sana Sandra meminta Robi untuk bermalam di sana. Namun Robi menolak permintaan dari Sandra dikarenakan ia takut jika istrinya tahu apabila dirinya sedang bersama wanita lain di villa tersebut. Kemudian sebelum pulang, Robi pun mengajak Sandra untuk belajar kelompok terlebih dahulu. Terlihat Sandra merasa kecewa dikarenakan Robi datang hanya untuk belajar kelompok. Namun mau tidak mau, Sandra pun harus menurutinya dikarenakan biaya hidup keluarganya semua bergantung kepada Robi. Tak berselang lama, Robi pun pulang setelah belajar kelompok. Robi lalu menyuruh ajudannya berbohong jika ditanya oleh nyonya besar, dia disuruh untuk berkata jika baru saja mengantar Robi rapat dengan para pejabat yang lainnya sehingga pulang larut malam. Keesokan harinya, Sandra pun memanggil Vino untuk berkenalan karena Vino terlihat selalu kesepian di depan villanya. Sesudah berkenalan, Vino pun mengatakan jika ia merasa penasaran dengan orang yang tinggal di sebelah villanya. Sesudah mengobrol, kemudian Sandra pun pamit kepada Vino dan masuk ke villa untuk bersiap-siap menyambut kedatangan Robi. Lalu Sandra menelpon Robi dan menanyakan perihal kedatangannya ke villa, tapi Robi yang sedang sibuk belum bisa memberikan kepastian apakah dia jadi datang ke villa atau tidak. Sandra yang merasa kesal akan jawaban Robi, dia pun keluar villa untuk menenangkan diri. Kebetulan saat itu Vino berada di sana juga. Sandra lalu memanggil Vino untuk datang menemuinya. Kemudian Sandra menanyakan kepada Vino apakah ia ada kesibukan dengan teman-temannya atau tidak, lalu Vino pun menjawab jika ia hanya bersantai saja seharian ini. Mengetahui hal tersebut, Sandra lalu mengajak Vino ke villanya. Di sana, mereka pun makan bersama dan menghabiskan waktu bersama-sama. Nag-aaral ka ba? Siguro naman no, na.
Setelah selesai makan, Sandra lalu cerita kepada Vino tentang hubungannya dengan Robby, di mana hubungannya saat ini belum mendapatkan kepastian meskipun sudah berjalan selama 3 tahun. Vino pun berkata jika Robby sebenarnya tidak serius dengannya, dikarenakan selama 3 tahun Robby belum memberikan kepastian, mungkin Robby hanya ingin belajar kelompok saja dengan Sandra. Mendengar perkataan Vino tersebut, Sandra pun merasa marah dan kemudian meninggalkan Vino begitu saja. Sedangkan Vino merasa sangat bersalah dan menyesal telah berkata seperti itu kepada Sandra. Setibanya di villa, Pak Mehmet yang sering melihat Vino menemui Sandra, lantas memperingatkan Vino untuk menjauhinya karena hidup Vino akan berbahaya jika hal tersebut diketahui oleh Robby. Lalu malam harinya, Vino yang tak mau ikut bersenang-senang dengan teman-teman kakaknya, ia pun secara diam-diam datang ke villa Sandra. Saat Vino tiba di sana, tanpa sengaja ia melihat Sandra dan Robby sedang belajar kelompok. Hal itu membuat Vino merasa cemburu dan ia pun lantas pergi dari villa itu. Kemudian saat Robby akan pulang, tiba-tiba saja ia terjatuh karena terkena serangan jantung akibat kebanyakan minum obat kuat sebelum belajar kelompok tadi. Ajudannya pun langsung bergegas akan mengantar Robby ke rumah sakit dan tidak mengizinkan Sandra untuk ikut, dikarenakan takut apabila istri Robby tahu jika Sandra merupakan wanita simpanan dari bosnya tersebut. Keesokan harinya, Puput melihat Vino yang sedang bersedih sembari menatap ke villa tempat tinggal Sandra. Di saat itu Puput menyuruh Vino agar berhenti menyukai Sandra dikarenakan Sandra hanyalah seorang wanita simpanan. Puput pun menyuruh Vino untuk mencari pacar yang seumuran dan tidak perlu memikirkan Sandra lagi. Beberapa saat kemudian, ajudan Robby memberitahu Sandra jika Robby telah meninggal dikarenakan peristiwa semalam. Ajudan itu pun menyarankan kepada Sandra untuk segera berkemas dan meninggalkan villa, dikarenakan ia takut nantinya nyonya besar berkunjung dan mengetahui Sandra berada di villa tersebut. Sementara itu, Pak Mehmet yang mendapat informasi terkait penghuni villa di sebelah yang meninggal, lantas menceritakannya kepada mereka semua. Vino pun sangat terkejut mendengarnya dikarenakan baru saja semalam ia melihat Sandra dan Robby sedang belajar kelompok bersama. Kemudian Vino pun menemui Sandra yang terlihat bersedih. Ia pun lalu bertanya dan memastikan kabar meninggalnya Robby itu kepada Sandra. Sandra yang terus menangis merasa kebingungan akan masa depannya yang kini telah ditinggal oleh Robby. Vino pun mencoba menenangkan Sandra dan mengatakan jika semuanya ini akan baik-baik saja. Sesudah perasaan Sandra mulai membaik, dia pun mengajak Vino untuk belajar kelompok bersama. Setelah itu Vino pun pulang dengan senyum bahagia, karena dia telah berhasil belajar kelompok dengan Sandra. Saking bahagianya, ia pun tak menghiraukan pertanyaan kakaknya beserta teman-temannya. Keesokan harinya, Vino akan menemui Sandra kembali, tapi dia menemukan villa itu sudah tertutup dan Sandra sudah pergi dari villa tersebut. Ajudan Robby juga datang untuk menjemput Sandra, namun saat itu ternyata Sandra sudah tidak ada. Sementara di luar villa, Vino yang merasa kehilangan hanya bisa menatap villa itu untuk terakhir kalinya. Di waktu bersamaan, Vino juga akan kembali pulang ke rumah bersama dengan kakaknya. Dan film pun selesai.